Bayangkan sebuah dunia di mana setiap kata yang Anda ucapkan, setiap gerakan tubuh Anda, dan bahkan setiap keheningan yang Anda ciptakan memiliki kekuatan untuk menjalin hubungan yang mendalam, menyelesaikan konflik dengan damai, dan membangun kepercayaan yang tak tergoyahkan. Komunikasi bukan sekadar pertukaran kata-kata, ia adalah seni, ilmu, dan sebuah keajaiban yang menghubungkan jiwa-jiwa manusia. Namun, di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang penuh distraksi, berapa banyak dari kita yang benar-benar memahami bagaimana berbicara, mendengarkan, dan terhubung dengan cara yang otentik? Buku ini adalah undangan bagi Anda untuk menemukan rahasia komunikasi yang tidak hanya akan mengubah percakapan Anda, tetapi juga kehidupan Anda. Dari kekuatan kata-kata hingga seni mendengarkan yang mendalam, dari menguasai percakapan sulit hingga membangun hubungan otentik di dunia digital, setiap bab dirancang untuk membimbing Anda menjadi seorang komunikator yang berpengaruh dan tulus. Karena pada akhirnya, komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia, dan mereka yang menguasainya memiliki kunci untuk membuka potensi kehidupan yang luar biasa. Selamat datang di perjalanan menuju komunikasi yang mengubah hidup. Mari kita mulai bersama. Bab 1. Bahasa kehidupan. Komunikasi adalah denyut nadi kehidupan. Dari senyum pertama seorang bayi hingga kata-kata terakhir seseorang yang kita cintai, cara kita berkomunikasi membentuk kisah hidup kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami kekuatan di balik setiap ungkapan, gerak tubuh, dan intonasi suara kita? Bahasa kehidupan bukan hanya tentang kata-kata. Ia mencakup setiap aspek cara kita menyampaikan diri kepada dunia dan kepada orang-orang di sekitar kita. Setiap dari kita adalah hasil dari pengalaman, budaya, dan lingkungan yang membentuk pola komunikasi kita. Pilihan kata, nada suara, hingga cara kita berdiri atau duduk, semuanya adalah cerminan dari siapa kita dan bagaimana kita memandang dunia. Tapi bagaimana jika kita bisa mengubah pola itu? Bagaimana jika kita bisa menciptakan cara berkomunikasi yang lebih bermakna, penuh perhatian, dan membawa dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain? Komunikasi yang efektif dimulai dengan kesadaran diri. Apa yang mendorong Anda untuk berbicara dengan cara tertentu? Apakah itu ketakutan, keyakinan, atau kebiasaan lama yang tidak disadari? Dengan memahami apa yang membentuk cara kita berkomunikasi, kita membuka pintu untuk berkembang menjadi versi terbaik diri kita dalam setiap interaksi. Bahasa tubuh adalah bahasa universal. Sebuah senyuman dapat mencairkan hati yang beku, sementara tatapan mata yang tulus dapat berbicara lebih dari 1000 kata. Namun, seringkali kita tidak sadar bahwa tubuh kita berbicara bahkan sebelum mulut kita membuka suara. Dalam dunia yang penuh dengan pesan instan dan komunikasi digital, bahasa tubuh tetap menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan. Bayangkan berbicara dengan seseorang yang menundukkan kepala atau menyilangkan tangan, pesannya jelas, meski tidak diucapkan, "Saya tidak tertarik." Sebaliknya, ketika kita membuka postur tubuh, tersenyum, atau bahkan sedikit mengangguk, kita menyampaikan rasa hangat dan keterbukaan yang bisa mengubah suasana percakapan. Di bab ini, Anda akan belajar bagaimana memanfaatkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah Anda untuk menciptakan dampak yang kuat dan tulus dalam setiap interaksi. Di balik setiap percakapan, ada kebutuhan dasar manusia untuk dipahami dan diterima. Empati adalah jembatan yang menghubungkan hati kita dengan orang lain. Ketika kita mendengarkan dengan empati, kita tidak hanya mendengar kata-kata, kita merasakan emosi, memahami cerita di balik cerita, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sepenuhnya. Namun, empati tidak selalu mudah. Ia menuntut kita untuk melepaskan ego, berhenti menghakimi, dan benar-benar hadir. Ketika kita berbicara dengan empati, setiap kata menjadi undangan untuk membangun hubungan yang lebih dalam, lebih harmonis, dan lebih bermakna. Bayangkan dunia di mana setiap orang berbicara dan mendengarkan dengan empati, sebuah dunia di mana konflik mereda, hubungan diperkuat, dan manusia merasa terhubung lebih dari sebelumnya. Bahasa kehidupan adalah seni yang terus berkembang. Melalui kesadaran diri, penguasaan bahasa tubuh, dan praktik empati, kita bisa mulai berkomunikasi dengan cara yang lebih bermakna dan penuh kasih. Karena pada akhirnya, bukan hanya apa yang kita katakan yang diingat, tetapi bagaimana kita membuat orang lain merasa.
Dan itulah inti dari komunikasi yang mengubah hidup. Bab 2. Seni mendengarkan yang mendalam. Dalam dunia yang bising ini, mendengar adalah hal biasa, tetapi mendengarkan adalah seni yang semakin langka. Setiap hari, kita dikelilingi oleh percakapan yang berlalu begitu saja, kata-kata yang sekadar mampir tanpa benar-benar singgah. Tetapi apakah kita pernah benar-benar mendengarkan? Mendengarkan dengan hati, pikiran, dan jiwa. Seni mendengarkan yang mendalam adalah pintu menuju hubungan yang lebih erat, pemahaman yang lebih dalam, dan kehidupan yang lebih bermakna. Banyak dari kita mendengar untuk menjawab, bukan untuk memahami. Kita mendengarkan sambil memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya. Kehilangan esensi dari apa yang sebenarnya disampaikan. Tapi apa yang terjadi jika kita mendengar tanpa agenda? Jika kita benar-benar hadir dalam setiap kata, setiap jeda, setiap intonasi? Mendengarkan untuk memahami berarti melepaskan ego kita dan memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara tanpa rasa takut. Ia membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan keberanian untuk masuk ke dalam dunia orang lain. Ketika kita mendengar untuk memahami, kita memberikan hadiah terbesar yang dapat kita berikan, perhatian kita yang sepenuhnya. Keheningan adalah bagian dari komunikasi yang sering diabaikan. Dalam diam, ada ruang untuk refleksi, untuk menangkap makna yang tidak terucapkan. Kata-kata seringkali hanya puncak dari gunung es. Emosi, niat, dan cerita yang lebih dalam tersembunyi di bawahnya. Dengan memberi ruang bagi keheningan, kita membuka pintu bagi orang lain untuk berbagi lebih banyak, untuk merasa bahwa mereka benar-benar didengar. Keajaiban diam juga berlaku pada diri kita sendiri. Saat kita mendengarkan dengan diam, kita belajar untuk menghentikan kebisingan dalam pikiran kita dan hadir sepenuhnya. Diam adalah jembatan antara hati dan pikiran, memungkinkan kita untuk memahami apa yang kata-kata tidak mampu ungkapkan. Di dunia yang penuh dengan notifikasi, multitasking, dan perhatian yang terpecah, fokus adalah anugerah yang langka. Berapa kali kita berbicara dengan seseorang, tetapi pikiran kita melayang ke tempat lain? Berapa kali kita kehilangan momen berharga karena gangguan yang tidak penting? Seni mendengarkan yang mendalam membutuhkan disiplin untuk mengatasi gangguan. Ini berarti mematikan ponsel, menyingkirkan tugas-tugas lain, dan benar-benar hadir. Ini adalah latihan kesadaran penuh, di mana kita memberitahu orang lain bahwa mereka adalah prioritas kita saat itu. Ketika kita mendengarkan dengan fokus, kita tidak hanya mendengar, kita juga memberikan rasa hormat, pengakuan, dan penghargaan yang mendalam kepada orang lain. Mendengarkan yang mendalam bukan hanya keterampilan, ini adalah cara hidup. Ia menciptakan hubungan yang lebih baik, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang untuk kejujuran dan kerentanan. Ketika kita mendengarkan dengan hati dan jiwa, kita memberikan hadiah tak ternilai kepada dunia. Bayangkan dampak yang bisa kita ciptakan jika kita semua belajar mendengarkan dengan lebih baik. Bayangkan hubungan yang lebih harmonis, keluarga yang lebih erat, dan komunitas yang lebih penuh kasih. Semua itu dimulai dengan keputusan sederhana untuk tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan. Mendengarkan adalah tindakan cinta, dan cinta, seperti yang kita tahu, adalah bahasa kehidupan yang paling universal. Bab 3. Kekuatan kata-kata. Kata-kata adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan kata-kata, kita bisa membangun jembatan atau tembok, menciptakan harapan atau kehancuran, menyentuh hati atau melukai jiwa. Mereka mungkin terlihat sederhana, namun di balik setiap kata tersembunyi kekuatan untuk mengubah dunia, atau setidaknya dunia seseorang. Tapi seberapa sering kita menyadari kekuatan ini? Apakah kita memilih kata-kata dengan hati-hati, atau hanya mengucapkannya tanpa berpikir? Bab ini adalah perjalanan untuk memahami, mengasah, dan menggunakan kekuatan kata-kata dengan bijak. Setiap kata yang kita pilih membawa energi, apakah itu membangun atau meruntuhkan, menyemangati atau mematahkan semangat. Sebuah terima kasih yang tulus dapat menghangatkan hati seseorang, sementara kritik yang tajam bisa meninggalkan luka yang dalam. Pilihan kata kita mencerminkan siapa kita, apa yang kita pedulikan, dan bagaimana kita ingin dunia mengenang kita. Bayangkan dampaknya jika kita berbicara dengan niat yang baik.
dengan kesadaran bahwa setiap kata adalah benih yang kita tanam dalam pikiran dan hati orang lain. Kata-kata kita bisa menjadi alat untuk menciptakan perubahan, bukan hanya dalam hidup kita, tetapi juga dalam kehidupan mereka yang mendengarnya. Tidak ada yang lebih kuat daripada sebuah cerita. Kisah adalah cara kita memahami dunia, menghubungkan diri dengan orang lain, dan menemukan makna di tengah kekacauan hidup. Ketika Anda berbicara, apakah Anda hanya memberikan informasi? Atau apakah Anda mengundang pendengar Anda untuk merasakan, membayangkan, dan mengalami sesuatu yang lebih? Seni menceritakan kisah yang memikat adalah tentang membawa orang lain ke dalam perjalanan Anda. Ini tentang menyentuh emosi, memicu imajinasi, dan meninggalkan jejak yang bertahan lama. Sebuah kisah yang diceritakan dengan baik dapat membuka hati, mengubah pikiran, dan menginspirasi tindakan. Dalam setiap percakapan, ada peluang untuk menjadi seorang pendongeng, seseorang yang tidak hanya berbicara, tetapi juga menyentuh hati orang lain. Kejelasan adalah hadiah yang sering diabaikan dalam komunikasi. Berapa kali kita salah paham hanya karena pesan tidak disampaikan dengan jelas? Berbicara dengan jelas dan tepat adalah seni menyaring kebisingan dan fokus pada inti. Ini adalah keterampilan yang menuntut kita untuk mendengarkan dengan baik, berpikir dengan hati-hati, dan berbicara dengan niat. Ketepatan dalam berbicara juga tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Sebuah kalimat yang dipilih dengan hati-hati dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada pidato panjang yang tidak fokus. Ketika kita berbicara dengan jelas dan tepat, kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan pemahaman dan membangun kepercayaan. Kata-kata adalah cerminan jiwa kita. Mereka menunjukkan siapa kita, apa yang kita perjuangkan, dan bagaimana kita ingin dunia melihat kita. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa berbicara bukan hanya tentang menyampaikan pikiran, tetapi tentang menciptakan hubungan, menyebarkan kebaikan, dan memberikan makna. Bayangkan dunia di mana setiap orang memilih kata-katanya dengan hati-hati, berbicara dengan niat baik, dan menceritakan kisah yang membangun. Dunia seperti itu dimulai dari kita, dari keputusan kecil untuk berpikir sebelum berbicara, untuk memilih kata yang membangun daripada meruntuhkan, dan untuk menyadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah bagian dari warisan kita. Kata-kata Anda adalah kekuatan Anda. Gunakan mereka untuk menciptakan kebaikan, menyebarkan harapan, dan menyentuh hati. Karena dalam kata-kata Anda terdapat kekuatan untuk mengubah hidup, baik milik Anda sendiri maupun orang lain. Bab 4. Menghadapi percakapan sulit dengan bijak. Percakapan sulit adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Mereka muncul dalam momen-momen penuh emosi, ketika kita perlu mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan, menghadapi konflik, atau memberikan kritik yang membangun. Namun, momen-momen inilah yang sering kita hindari, karena takut akan konfrontasi atau rasa tidak nyaman. Tetapi, apa jadinya jika kita melihat percakapan sulit sebagai peluang? Peluang untuk membangun hubungan yang lebih jujur, memperkuat rasa saling percaya, dan menciptakan kedekatan yang lebih dalam. Bab ini mengajak Anda untuk melihat percakapan sulit, bukan sebagai sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sebagai seni yang dapat dipelajari. Dengan bijaksana, empati, dan keberanian, Anda dapat mengubah percakapan yang paling menantang menjadi momen transformasi. Saat menghadapi percakapan sulit, emosi seringkali memegang kendali. Kita mungkin merasa marah, terluka, atau takut, dan emosi ini bisa dengan mudah memengaruhi cara kita berbicara. Namun, percakapan yang bijak dimulai dengan pengendalian diri. Bagaimana kita bisa meminta orang lain mendengarkan kita jika kita tidak mendengarkan diri kita sendiri? Belajarlah untuk mengenali emosi Anda sebelum berbicara. Ambil napas dalam-dalam, tenangkan diri, dan tanyakan pada hati Anda, apa tujuan saya dalam percakapan ini? Apa yang benar-benar ingin saya capai? Ketika Anda memahami emosi Anda sendiri, Anda akan lebih mampu memahami perasaan orang lain. Empati adalah jembatan yang menghubungkan hati, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Konflik adalah bagian alami dari hubungan manusia. Namun, konflik tidak harus menjadi medan perang. Dengan pendekatan yang damai, konflik bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman. Gunakan strategi yang menenangkan suasana. Dengarkan tanpa menyela,
Ulangi apa yang Anda dengar untuk menunjukkan bahwa Anda memahami dan temukan kesamaan meskipun Anda tidak sepakat. Jangan mencari kemenangan dalam konflik. Carilah resolusi yang saling menguntungkan. Ingatlah bahwa dalam setiap perbedaan, ada potensi untuk pembelajaran dan pertumbuhan bersama. Memberikan kritik adalah seni yang halus. Jika dilakukan tanpa hati-hati, kritik dapat melukai perasaan dan merusak hubungan. Namun, jika disampaikan dengan penuh empati dan niat baik, kritik dapat menjadi hadiah yang membantu orang lain tumbuh. Gunakan pendekatan berbasis sandwich. Mulai dengan apresiasi, sampaikan masukan dengan lembut, dan akhiri dengan dorongan yang membangun. Fokus pada tindakan atau situasi, bukan pada pribadi. Ketika Anda memberikan kritik, jadikan tujuan Anda membantu, bukan menghukum. Demikian pula, menerima masukan juga membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Dengarkan tanpa defensif, ambil waktu untuk merenung, dan gunakan masukan sebagai kesempatan untuk menjadi versi terbaik diri Anda. Masukan yang jujur, meskipun sulit, adalah salah satu alat terbaik untuk pertumbuhan pribadi. Ketika kita menghadapi percakapan sulit, kita seringkali dihantui oleh ketakutan. Ketakutan akan konflik, penolakan, atau salah paham. Namun, di balik ketakutan itu ada peluang. Peluang untuk jujur, untuk membangun hubungan yang lebih kuat, dan untuk menjadi lebih autentik. Percakapan sulit adalah ruang di mana kita menunjukkan keberanian dan integritas kita. Mereka adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia dan kepada diri kita sendiri bahwa kita peduli. Karena pada akhirnya, percakapan sulit adalah tentang hubungan dengan orang lain, dan hubungan dengan diri kita sendiri. Jangan takut untuk berbicara dengan hati Anda. Di dalam setiap percakapan sulit terdapat kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang indah, pemahaman yang lebih dalam, kedekatan yang lebih erat, dan kebenaran yang membebaskan. Bab 5. Menjaga hubungan di dunia online. Dunia online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dengan satu klik, kita dapat terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia, berbagi pemikiran, cerita, dan pengalaman. Namun, di balik kemudahan itu ada tantangan besar. Bagaimana kita menjaga hubungan yang tulus dan bermakna di tengah derasnya arus digital? Dalam dunia yang seringkali terasa dingin dan impersonal, komunikasi yang otentik menjadi seperti oase di tengah gurun. Bab ini mengajak Anda untuk merenungkan bagaimana kita bisa menciptakan hubungan yang bermakna di dunia maya, tanpa kehilangan sentuhan manusiawi yang begitu berharga. Media sosial adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memungkinkan kita terhubung dengan teman lama, menemukan komunitas yang mendukung, dan menyuarakan pendapat kita. Di sisi lain, media sosial seringkali menjadi tempat di mana hubungan berubah menjadi angka, jumlah like, komentar, atau pengikut. Bagaimana pengaruh ini memengaruhi cara kita berkomunikasi? Apakah kita benar-benar terhubung atau justru semakin jauh? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan. Hubungan yang sejati tidak bisa diukur oleh algoritma, tetapi oleh kedalaman koneksi dan ketulusan interaksi. Ketika kita menggunakan media sosial, mari kita ingat untuk tetap menghargai keaslian dan menjaga hubungan dengan hati yang tulus. Di dunia digital, kata-kata memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang kita sadari. Sebuah pesan singkat bisa membawa senyum ke wajah seseorang, tetapi juga bisa melukai hati. Oleh karena itu, etika dalam komunikasi online menjadi lebih penting dari sebelumnya. Berkomunikasilah dengan penuh hormat, bahkan ketika Anda tidak setuju. Hindari tergoda untuk berdebat tanpa arah atau menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Ingatlah bahwa di balik setiap akun, ada manusia dengan perasaan, perjuangan, dan cerita yang mungkin tidak Anda ketahui. Dalam lingkungan profesional, etika digital juga mencakup kejelasan dan kesopanan. Tanggapi pesan dengan cepat, gunakan bahasa yang sopan, dan pastikan niat Anda tersampaikan dengan jelas. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menjaga reputasi Anda, tetapi juga membangun hubungan yang kokoh dan saling menghormati. Komunikasi virtual, seperti melalui email, obrolan video, atau aplikasi pesan instan telah menjadi norma. Namun, tantangan utama dari komunikasi virtual adalah kehilangan isyarat nonverbal, senyum, nada suara, atau tatapan mata yang seringkali membantu kita memahami maksud seseorang. Untuk sukses berkomunikasi secara virtual,
Anda perlu memberikan perhatian ekstra pada kata-kata Anda. Gunakan bahasa yang jelas dan ramah, hindari ambiguitas, dan jangan ragu untuk mengonfirmasi pemahaman Anda. Jika memungkinkan, tambahkan elemen personal, seperti emoji atau catatan hangat, untuk menggantikan kehangatan komunikasi tatap muka. Saat menggunakan platform video, tunjukkan perhatian penuh Anda. Pandang kamera untuk menciptakan rasa kontak mata, gunakan bahasa tubuh yang terbuka, dan pastikan lingkungan Anda mendukung percakapan. Hal kecil seperti ini dapat membuat komunikasi virtual terasa lebih nyata dan dekat. Dunia digital seringkali terasa dingin, tetapi itu tidak berarti kita harus kehilangan kehangatan manusiawi dalam komunikasi kita. Dengan memilih untuk berbicara dari hati, mendengarkan dengan tulus, dan menghargai orang lain, kita dapat menciptakan hubungan yang mendalam, bahkan di dunia maya. Di akhir hari, teknologi hanyalah alat. Apa yang benar-benar penting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk memperkuat koneksi manusia, menyebarkan kebaikan, dan menjaga hubungan yang penuh makna. Dunia online adalah ruang yang penuh peluang, dan dengan niat yang baik, kita dapat menjadikannya tempat di mana hubungan sejati tetap hidup dan berkembang. Bab 6. Seni persuasi yang berkesan. Persuasi adalah seni memengaruhi pikiran, menyentuh hati, dan menggerakkan tindakan. Dalam hidup, hampir semua interaksi kita melibatkan elemen persuasi, meyakinkan kolega untuk mendukung ide, menginspirasi teman untuk mengambil langkah berani, atau sekadar membuat orang lain melihat dunia dari sudut pandang kita. Namun, persuasi sejati bukanlah soal memanipulasi, melainkan soal membangun hubungan dan kepercayaan. Bab ini mengajak Anda untuk memahami esensi persuasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga penuh dengan integritas dan kehangatan manusia. Dengan mempraktikkan seni persuasi yang berkesan, Anda dapat menciptakan dampak positif yang bertahan lama. Persuasi yang efektif dimulai dari fondasi yang kuat, memahami kebutuhan dan perspektif orang lain. Kita seringkali terjebak dalam upaya meyakinkan tanpa terlebih dahulu mendengarkan. Padahal, persuasi terbaik adalah yang lahir dari empati. Untuk memengaruhi seseorang, pertama-tama Anda harus menunjukkan bahwa Anda peduli. Tunjukkan perhatian tulus, dengarkan dengan sepenuh hati, dan validasi perasaan mereka. Saat seseorang merasa dihargai, mereka lebih terbuka terhadap ide-ide Anda. Kunci lainnya adalah kejelasan. Ide yang kompleks seringkali ditolak karena sulit dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana namun kuat, analogi yang relevan, dan cerita yang menyentuh hati. Ketika pesan Anda mudah dicerna, orang cenderung lebih menerima. Kepercayaan adalah inti dari persuasi yang berkesan. Tanpa kepercayaan, bahkan argumen terbaik sekalipun akan terasa hampa. Bagaimana kita membangun kepercayaan? Dengan menjadi otentik, konsisten, dan dapat diandalkan. Ketulusan adalah magnet yang menarik orang. Jangan mencoba menjadi seseorang yang bukan Anda. Akui jika Anda tidak tahu sesuatu dan tunjukkan kerentanan Anda dengan bijaksana. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan kepercayaan diri. Selain itu, konsistensi dalam kata dan tindakan Anda akan memperkuat kredibilitas Anda. Orang lebih cenderung mendengarkan mereka yang tidak hanya berbicara, tetapi juga mempraktikkan apa yang mereka ucapkan. Tidak ada yang lebih kuat daripada sebuah cerita. Dari zaman kuno hingga era digital, cerita selalu menjadi cara manusia untuk terhubung, memahami, dan terinspirasi. Sebuah cerita yang baik memiliki kekuatan untuk mengubah hati dan pikiran dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh fakta atau data semata. Ketika Anda ingin memengaruhi seseorang, pikirkan tentang cerita yang relevan. Ceritakan pengalaman pribadi yang menunjukkan inti dari pesan Anda. Jika Anda tidak memiliki cerita sendiri, gunakan kisah inspiratif yang dapat mereka hubungkan secara emosional. Cerita yang kuat memiliki elemen yang membuat pendengar atau pembaca merasa, "Itu saya." Mereka melihat diri mereka dalam cerita Anda, dan ini menciptakan ikatan emosional yang kuat. Ikatan inilah yang membuat pesan Anda bertahan lama dalam ingatan mereka. Seni persuasi yang berkesan adalah seni memengaruhi dengan hati sekaligus pikiran.
Ini bukan tentang memenangkan argumen, tetapi tentang membangun hubungan. Ini bukan tentang memaksakan kehendak, tetapi tentang menawarkan perspektif baru yang terasa masuk akal dan bermakna. Saat Anda berkomunikasi dengan niat yang tulus, mendengarkan dengan empati, dan berbicara dengan kejujuran, Anda tidak hanya menginspirasi orang lain untuk bertindak, tetapi juga meninggalkan jejak positif yang mendalam dalam hidup mereka. Persuasi sejati adalah seni menciptakan dampak dengan cinta, keberanian, dan komitmen untuk kebaikan bersama. Bab 7. Sains di balik pengaruh. Mengapa beberapa orang memiliki kemampuan luar biasa untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain? Apakah itu bakat alami, keterampilan yang dilatih, atau hasil dari pemahaman mendalam tentang bagaimana pikiran manusia bekerja? Dalam bab ini, kita akan menyelami prinsip-prinsip psikologi yang mendasari seni pengaruh. Dengan memanfaatkan kekuatan sains, Anda dapat memahami bagaimana pikiran manusia dipengaruhi dan bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk menciptakan dampak yang positif dan bermakna. Dalam dasar pengaruh, terdapat prinsip-prinsip psikologi universal yang berlaku pada hampir semua orang. Misalnya, kita cenderung dipengaruhi oleh mereka yang kita sukai, percayai, atau anggap sebagai otoritas. Kita juga cenderung merespons dengan lebih kuat pada rasa urgensi atau kelangkaan. Cialdini, dalam teorinya tentang prinsip persuasi, menjelaskan konsep-konsep seperti reciprocation, membalas kebaikan, social proof, mengikuti mayoritas, dan commitment consistency, kecenderungan untuk menjaga konsistensi dengan pernyataan atau tindakan sebelumnya. Ketika Anda memahami prinsip-prinsip ini, Anda tidak hanya mampu memengaruhi orang lain, tetapi juga mengenali ketika Anda sedang dipengaruhi. Namun, prinsip ini harus digunakan dengan tanggung jawab. Pengaruh sejati adalah tentang membimbing orang ke arah keputusan yang benar, bukan memanipulasi mereka untuk keuntungan pribadi. Bahasa tubuh adalah alat komunikasi yang seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Cara Anda berdiri, ekspresi wajah Anda, dan gerakan tangan Anda dapat membentuk persepsi orang tentang diri Anda sebelum Anda mengucapkan satu kata pun. Ketika berbicara, postur yang tegap menunjukkan kepercayaan diri, sementara senyuman tulus menciptakan kehangatan dan kedekatan. Tatapan mata yang lembut, bukan terlalu tajam atau menghindar, menciptakan hubungan yang kuat dengan audiens Anda. Gerakan tangan yang selaras dengan kata-kata Anda memberikan kesan otoritas dan kredibilitas. Namun, bahasa tubuh tidak hanya tentang bagaimana Anda memengaruhi orang lain. Itu juga memengaruhi perasaan Anda sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa pose tubuh yang terbuka dapat meningkatkan rasa percaya diri Anda, membuat Anda lebih siap untuk menghadapi tantangan komunikasi yang kompleks. Dalam hidup, negosiasi tidak terbatas pada ruang rapat atau meja kontrak. Setiap kali Anda berusaha untuk mencapai kesepakatan, entah dengan pasangan, rekan kerja, atau teman, Anda sedang bernegosiasi. Negosiasi cerdas bukan tentang menang dan kalah, tetapi tentang menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Untuk mencapai ini, Anda harus memahami kebutuhan dan keinginan pihak lain, serta menjelaskan kebutuhan Anda dengan jelas. Salah satu strategi kunci dalam negosiasi adalah mendengarkan secara aktif. Ketika Anda benar-benar mendengarkan, Anda tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan perhatian. Ini menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk menemukan titik temu. Selain itu, gunakan teknik pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi lebih dalam keinginan pihak lain. Hindari pernyataan yang konfrontatif dan gantikan dengan kalimat yang menunjukkan kemitraan, seperti, "Bagaimana jika kita mencoba solusi ini?" Atau, "Apa yang menurut Anda akan membantu kita mencapai kesepakatan terbaik?" Pengaruh adalah kekuatan yang luar biasa, dan seperti kekuatan lainnya, ia membawa tanggung jawab besar. Gunakanlah prinsip-prinsip ini bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk membantu, menginspirasi, dan menciptakan perubahan positif. Ketika Anda memahami sains di balik pengaruh, Anda mendapatkan kekuatan untuk menjembatani perbedaan, memperkuat hubungan, dan mendorong dunia ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya, seni pengaruh bukanlah tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang tumbuh, terhubung, dan menjadi lebih baik melalui proses tersebut. Bab 8.
komunikasi yang otentik. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang dipenuhi topeng sosial dan standar yang terus berubah, menjadi diri sendiri dalam komunikasi bisa terasa seperti tindakan pemberontakan. Namun, otentisitas bukan hanya tentang berkata jujur. Itu adalah seni menampilkan diri secara utuh, tanpa pura-pura, tanpa topeng, dan tanpa rasa takut akan penilaian. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana komunikasi yang otentik bukan hanya menciptakan koneksi yang lebih dalam, tetapi juga membebaskan Anda dari tekanan menjadi seseorang yang bukan Anda. Komunikasi otentik dimulai dengan penerimaan terhadap diri sendiri. Ketika Anda merasa cukup dengan siapa Anda, kata-kata Anda keluar dengan penuh kejujuran dan kehangatan. Percakapan menjadi refleksi sejati dari nilai, keyakinan, dan pengalaman Anda. Namun, menjadi diri sendiri tidak berarti berbicara tanpa filter. Itu berarti berbicara dari tempat kebenaran sambil tetap mempertimbangkan dampak kata-kata Anda pada orang lain. Ini adalah keseimbangan antara keberanian untuk jujur dan kebijaksanaan untuk tetap peduli. Ketika Anda berbicara dengan otentisitas, orang tidak hanya mendengar kata-kata Anda, tetapi juga merasakan energi Anda. Mereka mengenali ketulusan dalam nada suara Anda, dalam cara mata Anda memancarkan perhatian, dan dalam cara tubuh Anda terbuka terhadap mereka. Itulah yang membuat komunikasi otentik begitu kuat. Ia menjangkau hati, bukan hanya pikiran. Ada keindahan dalam keberanian untuk menjadi rentan. Ketika Anda membuka diri, Anda menunjukkan bahwa Anda manusia, sama seperti orang lain, dengan kekuatan, kelemahan, harapan, dan ketakutan. Rentan bukan berarti lemah. Sebaliknya, itu adalah bentuk kekuatan yang paling tulus. Mengakui bahwa Anda tidak selalu memiliki semua jawaban atau bahwa Anda telah melakukan kesalahan adalah cara untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Namun, kerentanan juga memerlukan kebijaksanaan. Tidak semua orang siap atau layak menerima sisi paling pribadi dari diri Anda. Memilih dengan hati-hati kepada siapa Anda membuka diri adalah bagian dari menjaga otentisitas tanpa mengorbankan kesejahteraan Anda. Percaya diri dalam komunikasi tidak berasal dari mengetahui segala hal, tetapi dari keyakinan pada nilai diri Anda. Ketika Anda berbicara dengan kepercayaan diri, orang lain lebih cenderung mendengarkan Anda, bukan karena Anda lebih pintar, tetapi karena mereka merasakan ketulusan dalam pesan Anda. Kunci untuk menyampaikan diri dengan percaya diri adalah keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Jika kata-kata Anda tidak selaras dengan perasaan Anda, orang lain akan merasakannya, bahkan jika mereka tidak menyadarinya secara sadar. Inilah mengapa penting untuk memastikan bahwa apa yang Anda katakan benar-benar mencerminkan apa yang Anda yakini. Tulus dalam komunikasi berarti berbicara tanpa agenda tersembunyi. Ketika Anda jujur tentang niat Anda, orang merasa aman dalam percakapan dengan Anda. Hubungan yang dibangun di atas dasar kepercayaan ini memiliki kekuatan untuk bertahan dalam ujian waktu dan tantangan. Ketika Anda berkomunikasi secara otentik, Anda mengizinkan orang lain untuk melihat Anda apa adanya. Anda memberikan mereka hadiah berupa kejujuran, ketulusan, dan keberanian. Lebih dari itu, Anda juga memberikan izin kepada mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Komunikasi otentik bukan tentang menjadi sempurna. Itu tentang menjadi nyata, dan itulah yang menjadikan hubungan Anda dengan orang lain begitu mendalam dan berharga. Di dunia yang seringkali penuh dengan kepalsuan, menjadi otentik adalah tindakan cinta. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang Anda temui. Bab 9. Kekuatan hubungan yang nyata. Di tengah kesibukan hidup yang seolah tak berujung, terkadang kita lupa bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada materi, tetapi pada hubungan yang kita bangun. Hubungan yang nyata, yang lahir dari kepercayaan, empati, dan kehadiran sepenuh hati, adalah fondasi dari kebahagiaan yang abadi. Bab ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan untuk memahami pentingnya koneksi manusia dan bagaimana hubungan yang tulus dapat mengubah hidup kita. Kita adalah makhluk sosial, terhubung oleh benang tak kasat mata yang menjalin rasa saling memiliki, cinta, dan pengertian. Namun, di era yang semakin digital, koneksi manusia seringkali tergantikan oleh interaksi superficial. Pesan singkat dan emoji tidak dapat menggantikan pelukan hangat,
tatapan penuh perhatian, atau obrolan mendalam di tengah malam. Koneksi manusia yang sejati adalah tentang lebih dari sekadar berbicara. Ini tentang hadir sepenuhnya untuk orang lain. Ketika Anda benar-benar hadir, Anda memberi mereka hadiah yang langka. Perhatian tanpa syarat. Hadiah ini tidak hanya memperkuat hubungan Anda, tetapi juga memberikan makna yang mendalam bagi hidup Anda sendiri. Membangun hubungan yang erat membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen. Itu adalah proses yang dimulai dengan kepercayaan, yang bertumbuh melalui empati, dan yang diperkuat oleh tindakan kasih yang konsisten. Namun, memelihara hubungan seringkali lebih menantang daripada membangunnya. Dibutuhkan keberanian untuk menghadapi konflik, kebesaran hati untuk memaafkan, dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Hubungan yang kuat tidak selalu bebas dari masalah, tetapi hubungan ini mampu bertahan karena kedua belah pihak memilih untuk tetap berjuang bersama, meskipun badai menerpa. Ingatlah bahwa hubungan bukanlah tentang siapa yang memberi lebih banyak atau siapa yang memenangkan perdebatan, tetapi tentang saling mendukung untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dalam hubungan yang erat, Anda menemukan tempat perlindungan dari dunia, sekaligus ruang untuk berkembang. Empati adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia. Ketika Anda meluangkan waktu untuk benar-benar memahami perasaan orang lain, Anda menciptakan ruang di mana mereka merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Inilah inti dari hubungan yang mendalam, keberanian untuk masuk ke dunia orang lain tanpa prasangka atau agenda pribadi. Namun, empati bukan hanya tentang mendengarkan cerita orang lain. Ini juga tentang merasakan apa yang mereka rasakan. Ini tentang membiarkan diri Anda tersentuh oleh kebahagiaan mereka, merasakan kesedihan mereka, dan berbagi perjuangan mereka. Empati adalah seni untuk hadir dengan hati terbuka, memberikan diri Anda kepada orang lain, tanpa kehilangan diri Anda sendiri. Empati juga memberi kita pelajaran penting, bahwa di balik setiap kata, setiap tindakan, ada cerita. Ketika kita melihat orang melalui lensa empati, kita berhenti menghakimi dan mulai memahami. Hubungan yang dibangun di atas empati ini memiliki kedalaman yang tidak dapat diraih dengan cara lain. Pada akhirnya, hubungan yang nyata adalah kekuatan yang menggerakkan kita maju. Mereka adalah sumber inspirasi di saat-saat sulit, pelipur lara ketika kita merasa kehilangan arah, dan alasan untuk merayakan ketika kita mencapai puncak keberhasilan. Hubungan ini tidak hanya memberi kita alasan untuk hidup, tetapi juga cara untuk benar-benar hidup. Saat Anda membaca bab ini, luangkan waktu untuk merenungkan hubungan dalam hidup Anda. Siapa yang selalu ada untuk Anda? Kepada siapa Anda belum sepenuhnya hadir? Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memperkuat hubungan yang sudah Anda miliki atau membangun yang baru? Membangun hubungan yang nyata membutuhkan keberanian, kerentanan, dan keinginan untuk terus belajar. Namun, hadiahnya jauh melampaui usaha yang Anda keluarkan. Di dalam hubungan ini, Anda akan menemukan makna, tujuan, dan kebahagiaan yang sejati. Di dalam hubungan ini, Anda akan menemukan diri Anda. Bab 10. Tren komunikasi di era baru. Kita hidup di dunia yang terus berubah, dunia yang diperbarui setiap hari oleh kemajuan teknologi, koneksi global, dan evolusi cara kita berinteraksi. Seiring dengan percepatan zaman, komunikasi pun mengalami transformasi yang luar biasa. Di tengah dinamika ini, kita ditantang untuk beradaptasi dan menemukan cara baru untuk tetap terhubung, tetap autentik, dan tetap bermakna. Bab ini membawa Anda untuk menyelami bagaimana tren komunikasi di era baru, terutama teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, dan realitas virtual, VR, akan membentuk masa depan interaksi manusia. Bayangkan dunia di mana Anda bisa berbicara langsung dengan seseorang dari ujung dunia tanpa terhalang oleh jarak atau perbedaan waktu. Teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, dan realitas virtual, VR, telah menjadikan hal ini bukan hanya mungkin, tetapi juga semakin menjadi kenyataan. Dalam dunia di mana kita semakin banyak berinteraksi dengan sistem otomatis dan avatar digital, komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih imersif daripada sebelumnya. Namun, di balik keajaiban teknologi ini, ada sebuah tantangan mendalam. Apakah kita akan tetap mempertahankan kedalaman dalam hubungan yang dibangun melalui layar?
Atau apakah kita akan kehilangan elemen-elemen manusiawi yang membuat komunikasi begitu kaya dan bermakna? AI dapat membantu kita berkomunikasi dengan lebih efisien, tetapi apakah itu dapat menggantikan sentuhan manusia, bahasa tubuh yang tulus, atau energi yang muncul dari komunikasi langsung? VR dapat menciptakan pengalaman yang luar biasa dan nyata, tetapi bagaimana kita menjaga agar pengalaman tersebut tidak menggantikan kedekatan sejati yang hanya bisa ditemukan dalam dunia fisik kita? Disinilah kebijaksanaan kita diuji. Teknologi memberikan peluang yang luar biasa, tetapi kita harus memutuskan bagaimana kita menggunakannya. Kita harus memilih untuk tidak hanya terhubung secara virtual, tetapi untuk tetap terhubung secara autentik, dengan hati yang terbuka, bahkan di tengah dunia yang semakin digital. Kemajuan teknologi yang cepat tidak bisa dihindari, dan mereka mengubah cara kita bekerja, belajar, dan tentu saja berkomunikasi. Dalam dunia yang begitu cepat berubah, kemampuan untuk beradaptasi menjadi keterampilan yang tak ternilai. Fleksibilitas bukan hanya soal kemampuan untuk mempelajari hal baru, tetapi juga tentang kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai dasar komunikasi, seperti empati, kesederhanaan, dan kejelasan, saat berhadapan dengan alat dan platform baru. Sebagai contoh, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita, menghubungkan kita dengan orang-orang dari seluruh dunia. Namun, di balik kemudahan berbagi dan berkomentar, kita juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga komunikasi tetap sehat dan tidak superficial. Dunia yang semakin terhubung ini memaksa kita untuk terus menyesuaikan diri dengan cara-cara baru untuk berkomunikasi yang lebih relevan dan penuh arti. Menghadapi perubahan zaman berarti berani untuk meninggalkan kebiasaan lama dan membuka diri untuk pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan zaman. Tetapi itu juga berarti kita tidak boleh melupakan inti dari komunikasi yang sejati. Hubungan manusia yang didasarkan pada kejujuran, penghargaan, dan koneksi yang mendalam. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan perangkat dan platform digital, kita sering terjebak dalam ilusi koneksi. Pikirkan sejenak tentang media sosial, di mana ribuan teman atau pengikut dapat menciptakan perasaan terhubung, meskipun banyak dari hubungan ini hanya bersifat permukaan. Kita berbagi foto, status, atau pemikiran, tetapi seringkali kehilangan esensi dari komunikasi yang lebih dalam, mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dari hati, dan berbagi momen-momen intim yang membawa kita lebih dekat satu sama lain. Koneksi yang bermakna di dunia digital membutuhkan kesadaran dan komitmen yang lebih besar. Ini tentang lebih dari sekadar berbagi status atau mengikuti tren. Ini tentang menggunakan teknologi untuk memperdalam hubungan yang sudah ada. Menggunakan video call untuk merasakan kedekatan, atau menggunakan pesan teks untuk mengungkapkan kasih sayang dengan kata-kata yang tulus. Ini tentang mengingat bahwa di balik setiap layar, ada seorang manusia dengan perasaan, harapan, dan impian yang sama dengan kita. Di dunia digital ini, kita perlu mengingat bahwa koneksi yang sejati tak dapat digantikan oleh jumlah suka atau komentar. Koneksi ini dibangun dengan kualitas komunikasi yang lebih dalam, yang menembus permukaan, dan menghubungkan kita dalam cara-cara yang lebih manusiawi. Hanya dengan itu kita dapat membangun hubungan yang tidak hanya bertahan dalam dunia maya, tetapi juga bertahan dalam dunia nyata. Seiring kita melangkah ke masa depan, komunikasi akan terus berkembang, membawa kita pada dunia yang lebih terhubung dan semakin digital. Namun, meskipun alat dan teknologi berubah, prinsip-prinsip dasar komunikasi yang menghubungkan kita sebagai manusia tetaplah sama. Keberanian untuk berbicara dengan hati, kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, dan keinginan untuk berkomunikasi dengan integritas adalah yang akan menentukan sejauh mana hubungan kita bertahan dalam zaman yang semakin canggih ini. Ketika Anda melangkah ke dunia yang penuh dengan kemajuan teknologi ini, ingatlah untuk tidak kehilangan diri Anda dalam prosesnya. Gunakan teknologi untuk memperkuat hubungan Anda, tetapi jangan biarkan teknologi menggantikan elemen-elemen manusiawi yang memberi makna pada setiap percakapan. Masa depan komunikasi ada di tangan kita, di tangan mereka yang berani beradaptasi, yang memilih untuk menjaga koneksi yang autentik dan bermakna, dan yang mengingat bahwa meskipun dunia ini berubah, nilai-nilai dasar komunikasi tetap akan menjadi penghubung kita sebagai sesama manusia. Kesimpulan,
Komunikasi lebih dari sekadar pertukaran kata atau informasi. Ia adalah jembatan yang menghubungkan jiwa, membangun jalinan yang menguatkan kita dalam perjalanan hidup yang penuh warna ini. Setiap percakapan yang kita lakukan adalah kesempatan untuk menciptakan perubahan, untuk membuka pintu pemahaman, menciptakan ruang bagi empati, dan memupuk kedekatan yang mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di dunia yang semakin terhubung ini, kita dituntut untuk lebih bijak dalam memilih bagaimana kita berkomunikasi. Apakah kita hanya berbicara untuk didengar, atau apakah kita berbicara dengan tujuan untuk saling memahami dan membangun dunia yang lebih harmonis? Teknologi memberikan kita beragam cara untuk berkomunikasi, tetapi esensi komunikasi yang sejati tetap berada dalam kesadaran kita, dalam bagaimana kita mendengarkan, berbicara, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah kesempatan untuk menciptakan dampak. Ketika kita berbicara dengan hati, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berbagi dengan kejujuran, kita tidak hanya mengubah percakapan kita mengubah dunia. Komunikasi yang bermakna adalah kekuatan yang dapat menyembuhkan luka, menghubungkan perbedaan, dan menciptakan masa depan yang penuh harapan. Pilihan ada di tangan kita untuk berbicara dengan penuh makna dan menciptakan dunia yang lebih baik, satu percakapan pada satu waktu.